Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah. Kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan Gereja Hikmat Injil Indonesia Eklesia dimanapun Anda berada pada hari ini. Secara khusus atas nama seluruh jemaat kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur dalam memasuki new normal, gereja kembali dibuka dengan ketentuan kita tetap memakai protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kita harapkan dalam beberapa minggu ke depan, jemaat eklesia akan memulai ibadah di gereja kembali. Karena saat ini kita sedang melengkapi dan mempersiapkan semua SOP dari protokol kesehatan di gereja kita. Untuk itu mari kita dukung dalam doa agar semuanya bisa berjalan dan terlaksana dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup sampai hari ini. Kami sadar tanpa pertolongan-Mu kami tidak mampu menghadapi tantangan hidup ini. Sejenak kami akan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini adalah kehidupan baru di dalam Kristus. Saya mengambil nas dari Efesus pasal 4 ayat 24. Dari pasal 4 ini satu bagian ayat yang akan saya bacakan dari ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memasuki tatanan kehidupan baru di tengah pandemi yang melanda dunia ini atau yang disebut dengan new normal. Kabupaten Malinau memakai istilah new normal life dalam arti membentuk pola hidup masyarakat yang sehat, yang aman, produktif dalam membangun Malinau. Ini adalah sebuah istilah yang dipakai dalam rangka kita tetap beraktivitas dan produktif di tengah-tengah pandemi dengan tetap memakai SOP protokol kesehatan. Karena menurut para ahli, virus corona ini tidak akan hilang dari muka bumi ini. Sehingga muncul istilah yang sering kita dengar, hidup berdampingan. Mari hidup berdampingan dengan virus corona. Atau Bapak Presiden pernah mengatakan berdamai dengan corona. Bapak Ibu Saudara, membentuk tatanan hidup masyarakat yang baru tidak gampang karena banyak kebiasaan yang lama yang harus kita buang, harus kita tinggalkan dan kita ganti dengan pola kehidupan yang baru. Hidup normal yang dimaksudkan bukanlah normal seperti sebelum corona melanda dunia ini. Tetapi new normal yang dimaksudkan adalah terciptanya sebuah pola hidup baru. Terciptanya sebuah tatanan kehidupan baru dalam beraktivitas, dalam bekerja di tengah-tengah pandemi ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, berbicara tentang tatanan kehidupan baru. Jauh sebelumnya, Alkitab sudah memakai istilah hidup baru tersebut.
yaitu ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan melumpuhkan semua sendi-sendi kehidupan manusia. Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menghapus dosa saya dan saudara. Sehingga ketika seseorang percaya kepada Yesus, ia menjadi ciptaan baru. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini membawa orang percaya ke dalam sebuah pengalaman kehidupan yang baru di dalam Kristus. Saudara kekasih di dalam Yesus, apa ciri-ciri manusia baru? Ciri-ciri manusia baru yang pertama adalah telah diciptakan menurut kehendak Allah. Dari ayat 24a. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat 22, Rasul Paulus sedang membicarakan tentang kehidupan lama yang harus ditanggalkan karena hal tersebut akan membawa orang kepada kebinasaan kekal. Lalu Rasul Paulus mengajak orang percaya untuk mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, diciptakan. Kalau kita membaca Alkitab terjemahan lama, dikatakan di sana dijadikan. Diciptakan bukan dalam arti menciptakan manusia kembali dari tanah, tetapi memiliki arti membentuk kembali karakter kita, sifat kita menjadi baru sesuai atau menurut kehendak dan rencana Allah. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya Bapak Ibu Saudara, kehidupan baru itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Kristus dan bertobat. Ada 2 pengertian dari kehidupan baru di dalam Kristus. Yang pertama, perpindahan dari maut atau perpindahan dari kematian kekal karena dosa-dosa ke dalam kehidupan kekal. Ini akan terjadi ketika seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Lalu pengertian yang kedua dari kehidupan baru di dalam Kristus. Kehidupan baru dalam arti kita telah menanggalkan, kita telah melepaskan tabiat lama kita. Ayat 22 katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Terjemahan Alkitab dari terjemahan lama dan firman Allah yang hidup memakai istilah membuangkan atau buanglah manusia lama itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah yang sedang kita perjuangkan dari sejak kita percaya sampai saat ini. Sifat atau tabiat-tabiat lama kita masih kita kenakan. Sehingga walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan lama belum kita buang. Ada kemarahan, ada iri hati, ada fitnah, percabulan, penyembahan berhala dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, perubahan tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita sendiri tidak siap diubah oleh Allah. Perubahan hidup tidak akan terjadi kalau kita tidak siap membuang sifat-sifat lama yang masih ada dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang untuk berubah kita harus bersedia
menanggalkan kehidupan lama kita, dan ada harga yang harus kita bayar. Kita harus mengikis kesombongan kita, mungkin kesenangan-kesenangan kita, hobi kita, bahkan kenyamanan kita yang menghalangi kita untuk berubah, harus kita tanggalkan. Saudara kekasih, ada banyak cara Tuhan untuk mengubah kita. Mungkin bisa lewat penderitaan, atau lewat sakit, atau masalah yang terjadi dalam hidup kita, atau mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dan lain-lain. Semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk mengajar, untuk membentuk, dan menyadarkan kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ciri-ciri manusia baru yang kedua adalah hidup menurut kebenaran Allah. 24b. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini memakai tabiat yang benar. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kebenaran menurut dunia itu relatif. Baik belum tentu benar, benar belum tentu baik. Tetapi kebenaran Allah adalah absolut. Kebenaran Allah adalah mutlak, tidak berkurang dan tidak berubah. Dan kebenaran Allah inilah yang menjadi standar mutlak bagi orang percaya dalam bekerja dan dalam beraktivitas. Ayat selanjutnya kalau kita baca dari ayat 25 dari pasal 4. Mengatakan ketika kita hidup dalam kebenaran Allah, ada tabiat baru yang harus dilakukan orang percaya. Yang pertama, dia lagi tidak berdusta. Dia lagi berkata benar. Dia tidak melakukan dosa dan lain-lain. Alkitab memberi contoh dari kehidupan Nuh. Ia mampu hidup benar di hadapan Allah, walaupun ia ada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, hidup benar artinya tidak berkompromi dengan dosa, tidak berkompromi dengan kejahatan. Hidup benar adalah melakukan firman Tuhan, walaupun saat ini kita ada di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, ciri-ciri manusia baru yang ketiga adalah hidup menurut kekudusan Allah. Ayat 24c. Terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini memakai istilah tentang kekudusan, yaitu hidup lurus atau suci. Lurus artinya tidak menyimpang ke kanan atau tidak menyimpang ke kiri. Ini berbicara tentang integritas kita, integritas diri kita sebagai orang percaya. Dalam hal perkataan kita dapat dipercaya atau kita dapat menjadi teladan. Dipercaya artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada tipu, tidak ada dusta dalam mulut kita. Dapat menjaga rahasia. Dalam tindakan dan perbuatan kita dapat menjadi contoh dan berkat bagi sesama kita. Suci artinya kudus, tidak cemar. Suci artinya murni, tulus dan saleh. Ini berbicara tentang hati kita, tentang pikiran kita dan tindakan kita. Alkitab menegaskan dalam surat Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulannya, hidup baru bukan hanya berbicara tentang perubahan status kita dari kematian kekal karena dosa kepada kehidupan kekal, tetapi juga berbicara tentang perubahan hidup kita secara total, baik sikap kita, baik perilaku kita dan tindakan kita.
harus mencerminkan kehidupan yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, perubahan perilaku dan pola hidup baru yang baik, sehat dan positif adalah cerminan bahwa bukan saja rohani kita yang sehat, tetapi juga jasmani dan lingkungan kita juga sehat. Yang ketiga, laksanakanlah aktivitas dan tugas kita di tengah-tengah dunia ini dengan baik dan benar, sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, jagalah hati kita agar tetap tulus dan suci di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena firman-Mu membuat kami kuat. Firman-Mu membuat kami mampu menjalani hari-hari kami. Ajarlah kami Tuhan, agar kami selalu taat dan terus bersandar pada Engkau. Kami terus berdoa, kiranya Engkau memberkati dan memberi hikmat kepada pemerintah kami dalam upaya menangani virus COVID-19 ini. Dan lindungilah kami semua, agar kami dapat beraktivitas dengan baik, walaupun kami ada di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Teruslah bersemangat, jaga kesehatan kita. Salam harmonis untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.